Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dalang perampok pedagang emas, polisi sita 4 pistol, 2 rakitan, 2 pabrikan. Ponton menjadi alat transportasi utama untuk penyeberangan warga Sikilang menuju pusat kecamatan Sungai Awur. Belum adanya jembatan penghubung dari Kecamatan Sungai Awur menuju Jorong Sikilang, Nagari Persiapan Sikilang, Pasaman Barat, menjadi kendala sendiri bagi masyarakat. Untung ada ponton yang dipergunakan sebagai alat transportasi utama yang digunakan warga untuk menuju Jorong Sikilang maupun pusat Kecamatan Sungai Awa. Ponton sudah puluhan tahun digunakan warga. Ponton adalah semacam rakit dari kayu yang ditarik oleh pengemudinya menggunakan tali tambang sebagai kemudi yang sudah terpasang dari seberang sungai ke seberang sungai di depannya. Dalam sehari, puluhan hingga ratusan warga menggunakan ponton. Setiap kali menyeberang, pengendara dikenakan biaya Rp5.000 untuk satu sepeda motor. Salah seorang mengaku menggunakan ponton apabila hendak pergi ke pusat kecamatan. 1 kali 1 minggu lah. Tapi yang banyak kan orang yang jualan ke model orang yang jualan ke Sikilang umpama hari Jumat kan itu harus pakai ponton. Masa kesusahan lah. Karena jembatan nggak ada, tentu hubungan itu kurang lancar. Sementara itu, menurut pengemudi ponton, warga setempat menjadi langganannya setiap hari untuk berangkat ke ibu kota kecamatan maupun sebaliknya. Pengemudi ponton sangat senang dapat membantu menyeberangkan warga. Penyeberangan antara bahasanya macam pulau lah itu, macam dari Sikilang, nyeberang dari sinilah, dari Ujung Gading, dia nyeberangnya satu-satunya di sinilah. Kira-kira yang mudik kira-kira 50, kadang pulangnya juga segitu juga. Dalam 100 lah per hari orangnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuatkan jembatan penyeberangan, sehingga warga tidak harus keluar uang setiap kali menyeberang naik ponton. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masjid Al-Hijrah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, pusat Kota Padang, yang berdiri di atas lahan seluas 800 meter persegi. Dulunya adalah sebuah tempat hiburan malam yang sangat terkenal di sebelah timur Kota Padang. Bertahun-tahun, sejak 2014 hingga awal tahun 2020, tempat hiburan malam beroperasi dengan segala kemaksiatan di dalamnya. Namun ketika COVID-19 melanda, tempat itu pun tutup. Pemilik tanah tak ingin kemaksiatan dan kesesatan itu berlanjut. Tahun 2020 lalu, pensiunan polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 1 ini mulai membangun sebuah masjid. Dalam kurun 3 tahun, masjid yang diberi nama Al-Hijrah itu pun rampung dibangun. Masjid yang dibiayai hingga 7 miliar rupiah diresmikan oleh Komisaris Jenderal Purnawirawan Gatot Edi Pramono, mantan Wakapolri, pada Jumat pekan silam. Masjid ini diberi nama Al-Hijrah karena alumni Akpol tahun 1988 ini ingin mengajak semua orang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baik-baiknya manusia itu adalah mereka yang punya manfaat bagi orang lain. Nah, saya berharap masjid ini memiliki kemanfaatan untuk umat, untuk masyarakat, baik untuk ibadah, baik untuk muamalah maupun untuk sosial ekonomi dan lain-lainnya. Dari mana biayanya? Ya, saya mengajak para donatur, kaum muslim dan lain-lain, termasuk saya mengajak teman-teman polisi. Seorang tokoh masyarakat Kota Padang yang mengetahui banyak sejarah lokasi tempat hiburan malam yang kini menjadi masjid tersebut mengaku kagum
dengan kiprah dan niat tulus Zulkifli yang mengajak orang banyak untuk hijrah. Malah di sini dianggap juga sesuatu yang berhubung dengan kenistaan, ya, kebahagiaan di dunia. Tapi memang saya mengatakan alkohol, narkoba ada tempat ini dan kegiatan dunia malam. Tapi saya juga terharu yang dilakukan oleh sahabat kita Zulkifli. Dihina, dikatakan oleh orang dengan kegiatan tapi akhirnya jadi. Selesai menamakan nama ahli hijrah. Menurut Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono, apa yang dilakukan rekan satu angkatannya itu merupakan suatu hal yang patut dicontoh karena memberikan pencerahan. Masjid Al-Hijrah ini akan dijadikan sebagai pusat dakwah Islam, pondok tahfiz Al-Quran, tempat kajian rutin agama Islam, dan membentuk usaha yang islami. Di samping masjid, juga berdiri sebuah penginapan syariah untuk tamu-tamu dari luar kota yang hendak bermalam dan dekat dengan tempat ibadah. Laude Johardiansyah melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang Selasa siang menahan mantan kepala sekolah dan mantan wakil kepala sekolah menengah kejuruan pertanian pembangunan negeri Padang karena dugaan melakukan tindak pidana korupsi dana program pusat keunggulan sekolah. Kedua tersangka ditahan Kejari Padang untuk 20 hari ke depan. Kepala sekolah berperan dalam menandatangani kesepahaman dengan Kementerian Pusat, sedangkan wakilnya melaksanakan kegiatan proyek itu. Keduanya diduga melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar 257 juta rupiah. Hal ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan dua petinggi sekolah itu berawal dari tahun 2021 hingga 2022 di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Padang mendapatkan bantuan dana sebesar 2,8 miliar rupiah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari penggunaan dana itu, terjadi penyimpangan dengan adanya modus pembangunan fisik dan ruangan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita melakukan penahanan 2 orang, yaitu kepala sekolah, mantan kepala sekolah, dan mantan wakil kepala sekolah. Dalam kasus penyelewengan anggaran dana pusat sekolah unggul dari pusat. Jadi anggaran tersebut sudah diselewengkan, tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Berapa disunan itu, Pak? Lebih kurang 257.232.000 rupiah. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Robiha melaporkan dari Padang. Pasca terjadinya tanah longsor yang menutup ruas jalan lintas Sumatera di daerah Nagari Tanjung Gadang Sijunjung sejak Senin sore, jalan lintas itu telah bisa dilewati dengan lancar. Sebelumnya terjadi tanah longsor pada kilometer 125 hingga kilometer 130. Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat mengerahkan 3 alat untuk menyingkirkan material tanah longsor. Data dari Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat, terdapat 2 titik lokasi tanah longsor yang besar di Nagari Tanjung Gadang. Dan semuanya sudah berhasil disingkirkan. Semua kejadian longsor di daerah Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dapat menuntaskan semua longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, khususnya di Jalan Nasional. Baik untuk alat berat, kita ada 3 unit, 1 backhoe loader, 2 loader, dan alat itu kita standby-kan memang di lokasi kegiatan, karena memang di daerah Tanjung Gadang ini daerahnya labil, dengan curah hujan yang tinggi, intensitas hujan tinggi, sehingga longsor bisa kapan saja terjadi. Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional
tetap menyiagakan 3 alat berat di pos terdekat Jalan Lintas Sumatera karena kondisi curah hujan yang masih terus terjadi hampir setiap hari menjadi ancaman terjadinya tanah longsor. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.